Materi Salat Fardu Pendidikan Agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Suryani dalam pelajaran PAI. Hari ini kita akan belajar tentang materi salat fardu. Baik anak ibu, sebelum ibu melanjutkan ke materi kita, sebaiknya kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakan daku pemahaman. Amin. Baik anak-anak ibu, setelah kita membaca doa belajar secara bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah supaya pembelajaran kita menjadi berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak ibu. Ayo kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita nanti bisa membawa ilmu, bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak ibu. Baik anak ibu, selanjutnya tujuan dari pembelajaran kita. Jadi setelah belajar materi salat fardu, anak ibu diharapkan yang pertama dapat menjelaskan pengertian salat. Yang kedua, memahami pentingnya salat. Yang ketiga, anak ibu diharapkan dapat mengenal rukun-rukun salat. Dan anak ibu juga diharapkan dapat melafalkan gerakan salat, serta anak ibu diharapkan dapat mengetahui hikmah dan manfaat salat dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuki materi pentingnya salat. Apa sih anak-anak ibu pentingnya salat untuk kita? Yuk kita sama-sama menyimaknya. Yang pertama, salat adalah tiang agama anak-anak.
Ungkapan salat adalah tiang agama bermakna bahwa salat merupakan fondasi dalam agama Islam. Tanpa salat, keimanan seseorang bisa runtuh anak-anak. Sebagaimana sebuah bangunan akan roboh jika tiangnya tidak kokoh. Makna ini berasal dari sabda Rasulullah atau Nabi Muhammad yang bunyinya seperti ini anak-anak ibu. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat, berarti ia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, berarti ia telah meruntuhkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua anak-anak ibu, salat bisa mendekatkan kita kepada Allah. Dengan salat kita dapat menambah keimanan kita, dapat menambahkan dan mendekatkan kita kepada Allah. Yang ketiga, menanamkan kebiasaan disiplin. Kita dalam kehidupan sehari-hari akan sering dan akan selalu menanamkan kebiasaan yang baik, yaitu contohnya seperti kebiasaan disiplin. Anak ibu, adakah yang tahu apa itu salat fardu? Salat fardu adalah salat wajib 5 kali sehari sebagai perintah langsung dari Allah kepada setiap muslim. Selanjutnya anak ibu, pengertian salat. Salat secara bahasa adalah doa atau permohonan. Dan secara istilah, salat adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, dalil wajib tentang salat fardu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuat kebaikan agar kamu beruntung. Baik anak ibu, adakah yang tahu apa saja yang menjadi salat fardu? Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis salat fardu. Yang pertama, salat subuh. Salat subuh dikerjakan 2 rakaat. Yang kedua, salat duhur. Salat duhur dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Ketiga, salat asar dikerjakan sebanyak 4 rakaat juga. Kemudian, salat maghrib dikerjakan sebanyak 3 rakaat. Selanjutnya yang terakhir, salat isya dikerjakan juga 4 rakaat. Jadi, itulah jenis-jenis salat fardu. Selanjutnya, syarat wajib salat. Yang pertama, syarat wajib salat Islam. Salat hanya wajib bagi orang-orang yang beragama Islam. Orang non-muslim tidak diwajibkan salat.
karena mereka belum menerima syariat Islam. Yang kedua, balik. Salat diwajibkan bagi mereka yang telah mencapai usia balik atau dewasa. Dan yang ketiga, berakal sehat. Orang yang memiliki akal sehat diwajibkan untuk salat. Orang yang gila atau kehilangan akal tidak dibebani kewajiban salat. Kemudian yang keempat, suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang haid atau nifas tidak diwajibkan salat. Mereka juga tidak perlu mengganti atau qada salat yang ditinggalkan selama masa tersebut. Selanjutnya anak ibu, syarat sah salat. Apa saja sih syarat sah salat? Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Jadi sebelum kita melaksanakan salat, badan kita, pakaian kita juga harus suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, masuk waktu salat. Jadi kita nggak boleh suka-suka hati kita salat. Kalau sebelum masuk waktu salat, salatnya tidak sah. Selanjutnya, menghadap kiblat. Jadi, kita melaksanakan salat itu harus menghadap kiblat. Selanjutnya, rukun salat. Rukun salat ada 1. Niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud. Yang kesembilan, tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca selawat. 11, salam. 12, tertib. Rukun salat tersebut, yang ke-12 tadi anak ibu, kita tidak boleh meninggalkannya atau terlupakan saat kita melaksanakan salat. Sekarang anak ibu kita akan membahas tentang niat. Niat itu di dalam hati. Misalnya kita mau melaksanakan salat subuh. Jadi dalam hati kita harus meniatkan sholat subuh. Dan misalnya kita mau melaksanakan sholat zuhur, dalam hati kita juga harus meniatkan sholat zuhur. Dan selanjutnya misalnya kita mau melaksanakan sholat asar, dalam hati kita juga harus meniatkan sholat asar. Demikian juga selanjutnya, misalnya kita mau melaksanakan sholat maghrib, dalam hati kita juga harus meniatkan salat maghrib. Dan kalau kita mau melaksanakan salat isya, kita juga harus meniatkannya dalam hati dengan salat isya. Niat itu anak ibu harus bersamaan dengan takbir. Selanjutnya, takbiratul ihram. Bagaimana takbiratul ihram anak ibu? Takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan sambil membaca Allahu Akbar. Dan ini menandakan dimulainya salat kita. Membaca Al-Fatihah. Di mana kita membaca Al-Fatihah atau bagaimana caranya? Yang pertama, berdiri tegak dan membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Kemudian, diikuti dengan surat-surat pendek pada rakaat pertama
dan kedua. Selanjutnya anak ibu, ruku. Bagaimana kita mengerjakan ruku? Yaitu dengan cara membungkuk dengan punggung lurus dan tangan di lutut. Kemudian sambil membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Berapa kali kita membacanya? Sebanyak 3 kali. Kemudian i'tidal. Bagaimana kita mengerjakan i'tidal anak ibu? Yaitu dengan cara berdiri tegak setelah ruku sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian diikuti dengan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian sujud. Bagaimana kita mengerjakan sujud? Caranya adalah dengan bersujud dengan dahi, hidung, dan kedua tangan, lutut, dan ujung kaki menyentuh lantai sambil membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Berapa kali kita membacanya anak ibu? Kita membacanya sebanyak 3 kali. Duduk di antara 2 sujud. Bagaimana caranya kita melakukan duduk di antara 2 sujud? Caranya dengan duduk posisi iftiras, yaitu kaki kiri diduduki dan kaki kanan ditegakkan sambil membaca bacaan Rabbir firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selanjutnya anak ibu, tasyahud. Tasyahud itu ada 2. Yang pertama, tasyahud awal. Tasyahud awal dilakukan pada rakaat kedua salat. Dan tasyahud akhir dilakukan sebelum salam pada rakaat terakhir. Kemudian salam. Kapan kita melaksanakan salam anak ibu dan bagaimana cara mengerjakannya? Salam itu setelah tasyahud akhir berpaling ke kanan dan berpaling ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Dan ini menandakan bahwa salat kita akan selesai dan dibacakan pada saat akhir salat kita. Selanjutnya anak ibu, sunnah salat. Apa saja yang menjadi sunnah dalam salat? Yang pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Yang kedua, ruku, bangkit dari ruku dan berdiri dari tasyahud awal. Yang ketiga, bersedekap ketika berdiri. Yang ketiga, membaca iftitah. Yang keempat, membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah. Yang kelima, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Yang keenam, membaca tasbih ketika ruku dan sujud.
Yang ketujuh, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan, duduk tasyahud awal. Yang kesembilan, membaca doa qunut pada saat sholat subuh. Dan selanjutnya mengucapkan salam. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja yang membatalkan sholat? Yang pertama, hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, terbukanya aurat. Yang ketiga, makan atau minum di dalam sholat. Yang keempat, berbicara atau bersuara selain bacaan sholat. Selanjutnya anak ibu, kita akan membahas tentang hikmah sholat. Apa saja sih hikmah sholat? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, anak ibu, hikmah sholat membiasakan hidup teratur. Maksudnya di sini, sholat mengajarkan kita untuk disiplin waktu, karena setiap muslim diwajibkan melaksanakan sholat pada waktu-waktu tertentu di setiap harinya. Yang kedua, mengajarkan kebersihan dan kesucian. Maksudnya di sini, sebelum sholat, seorang muslim diwajibkan berwudu dan memastikan kebersihan tubuh dari najis dan kotoran. Yang ketiga, anak-anak ibu, mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya, sholat adalah salah satu bentuk komunikasi langsung antara hamba dan Tuhannya, yang membuat hati menjadi lebih dekat dengan Allah. Yang keempat, anak ibu, hikmah sholat memberikan ketenangan batin. Maksudnya di sini, dengan kita melaksanakan sholat, jiwa kita menjadi lebih tenang karena kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Yang kelima, anak ibu, hikmah sholat menghindari diri dari perbuatan buruk. Sholat mengingatkan kita untuk selalu berada di jalan yang benar dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang keenam, anak ibu, menanamkan rasa syukur atas nikmat Allah. Maksudnya di sini, anak ibu, dalam sholat kita memuji dan berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Yang ketujuh, anak ibu, hikmah sholat menjaga konsentrasi dan fokus dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya di sini, anak ibu, gerakan dan bacaan sholat melatih kita untuk lebih konsentrasi sehingga membantu meningkatkan fokus dalam setiap aktivitas. Selanjutnya anak ibu, kita akan membahas tentang manfaat salat. Apa saja sih manfaat salat? Ayo kita bahas bersama-sama. Yang pertama, manfaat salat untuk fisik kita. Di sini kita akan membahas tentang manfaat salat untuk tubuh kita. Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh melalui gerakan salat. Yang kedua, melancarkan peredaran darah dengan gerakan, misalnya gerakan ruku dan gerakan sujud.
Yang kedua, manfaat salat untuk mental kita anak-anak ibu. Apa saja? Yang pertama, mengurangi stres dan memberikan ketenangan jiwa. Yang kedua, membantu mengelola emosi dengan lebih baik. Jadi, siapa saja yang melakukan salat dengan serius, dengan khusyuk, akan dapat mengontrolkan emosinya dengan baik dan tidak mudah marah. Selanjutnya, anak ibu, manfaat salat dalam aspek spiritual. Yang ke-1, menguatkan hubungan dengan Allah. Yang kedua, membentuk jiwa yang penuh keikhlasan. Jadi, jiwa kita ikhlas dalam melaksanakan salat. Selanjutnya, dalam aspek sosial. Ada apa saja? Yang pertama, menumbuhkan rasa kebersamaan. Misalnya, dalam salat berjamaah. Kemudian yang kedua, anak ibu, dapat menjalin hubungan ukhuwah atau persaudaraan antara sesama umat Islam. Selanjutnya, kesimpulan dari pembelajaran kita. Salat fardu adalah kewajiban utama bagi setiap muslim yang menjadi tiang agama dan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu melatih kedisiplinan, ketenangan hati, dan memperbaiki akhlak. Dengan pelaksanaan yang benar dan penuh khusyuk, salat meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Selain sebagai ibadah, salat membangun keseimbangan hubungan dengan Allah atau hablum minallah dan sesama manusia atau hablum minannas, sehingga menjadi kebutuhan spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita semua selalu ingat sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, jangan sampai terlewat. Anak-anak ibu, dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa penutup majelis. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku memohon ampun dan berbuat taubat kepadamu. Amin. Dengan berakhirnya pembelajaran kita, Ibu ucapkan terima kasih dan jangan lupa belajar di rumah anak-anak Ibu. Semoga
pembelajaran kita membawa berkah. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.